Halo teman-teman, penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman nonton video ini, kami doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Iya, senang sekali ya teman-teman kita bisa ketemu lagi nih setelah Hari Raya Idul Fitri tahun 2024. Ini adalah first shooting ya, pertama ya teman-teman. Jadi mungkin di sini kami mewakili segenap keluarga besar Karoseri Adi Putro ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Meskipun ya di video sebelumnya sudah kita ucapin ya teman-teman ya, tapi nggak apa-apa, yang penting adalah esensinya. Tapi memohon maaf lahir dan batin ya apabila ada kekurangan dan kesalahan selama video-video yang sudah kita upload di 1 tahun sebelumnya ya teman-teman. Dan semoga kita bisa dipertemukan oleh bulan suci Ramadan tahun depan ya, dan mencapai kemenangan di Hari Raya Idul Fitri tahun depan tentunya teman-teman ya. Ya, di sini siapa nih yang kemarin mudik ya, naik bis buatan Karoseri Adi Putro atau mungkin naik Jetbus 5 nih teman-teman? Silakan teman-teman jawab di kolom komentar dan bisa teman-teman ceritakan ya pengalaman mudik teman-teman naik produk buatan Karoseri Adi Putro atau naik Jetbus 5. Di kolom komen tuh udah bebas banget, silakan teman-teman mau komentar segokil mungkin ya, yang penting tetap harus sopan ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini kita sudah ada di ruang finishing ya, ruang yang selalu kita rindukan, dan kita akan melihat ada bis apa aja nih di ruang finishing pada siang hari ini. Ini hari Jumat, tanggal 19 April 2024. Kita bisa melihat ada satu sosok yang tinggi ya. Ini kelihatannya keren ya teman-teman ya di bagian depannya. Tapi kalau kita lihat bagian samping, wah, ada pelanginya ya. Jadi kelihatan kayak colorful ya, ceria. Dan ini adalah bis sleeper milik PO Sinar Jaya dengan menggunakan bodi Jetbus 5 SHD Dream Coach. Iya, teman-teman nggak salah dengar teman-teman. Ini SHD, super high decker dengan sasis dari Hino, yaitu Hino RM280 ABS, udah pakai suspensi udara, udah ada anti-lock braking system. Wah, keren ya teman-teman ya. Sinar Jaya. Gebrakan baru nih dari Sinar Jaya, karena kalau yang sebelumnya mungkin teman-teman pernah lihat ya, ada yang Dream Coach juga, tapi MHD karena sasisnya Mercy. Nah, sekarang yang Hino juga ada. Ini aku nungguin banget sih, kira-kira kapan ya rilisnya ya. Kalau mungkin ternyata kita nggak sempat bikin konten reviewnya, ya kita langsung aja bikin konten trip reportnya. Stay tune terus ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut. Nah, di sini ada satu PO yang baru pertama kali aku ngeliat ya secara langsung teman-teman. Dan nama PO-nya tuh keren ya teman-teman ya. James Co. Nah, ini ada slogannya nih. Give you amazing experience. Tentu saja ya, amazing experience akan tercipta melalui bodi Jetbus 5 MHD. Single glass teman-teman. Sasisnya sasis Mercy. Mercedes-Benz OH 1626, transmisi manual Euro 4. Sama, udah pakai suspensi udara dan ada fitur anti-lock braking systemnya juga. Kemudian kita geser ke sebelah ini, ada satu PO yang terkenal ya teman-teman ya, dari daerah Jawa Timur. Ini ada PO Mahkota Putri Sejati. Wah, ini Jetbus 5 HDD ya kelihatannya teman-teman, dengan menggunakan sasis dari Mercedes-Benz OH 1626 Euro 4 transmisi manual. Wah, semakin kesini semakin beragam ya. Tadi kita lihat ada yang SHD, MHD, HDD. Nah, apa perbedaannya MHD sama HDD? Nanti kita akan jawab ya di review unit kita yang ada di video kali ini, teman-teman ya. Ini masih sama, PO James Co. Ini kayaknya ada banyak ya. Oh, ini beda teman-teman. Yang ini double glass ya. MHD double glass. Kalau yang tadi MHD single glass. Kemudian kita lihat, oh semakin kesini semakin kecil ya teman-teman ya. Ada Jetbus 5 MD milik Universitas Negeri Malang. Wah, kita ketemu lagi ya sama medium bis kecil, mungil ya, lucu kelihatannya teman-teman. Keren, keren, keren. Di sebelahnya langsung nih ketemu sama bis besar lagi teman-teman. Jetbus 5 SHD double glass dari PO Mustika Sriti. Wah, ini
Warnanya keren ya teman-teman ya. Dan sasis yang digunakan juga sasis tipe terbaru teman-teman, yaitu Hino RM 280 ABS Euro 4. Dan kalau kita lihat ya, ini sama PO yang mau kita review di video kali ini, warnanya mirip ya teman-teman ya. Yaitu PO Maju Makmur teman-teman, dari daerah Blitar. Nah ini kita sudah ada 2 unit terbarunya dengan menggunakan bodi Jetbus 5 MHD double glass. Nah, pasti teman-teman akan penasaran banget nih seperti apa detail-detailnya mulai dari bagian eksterior sampai dengan bagian interiornya. Silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya nggak ada informasi yang terlewat. Dan jangan lupa ya teman-teman, seperti biasa, like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman. Supaya teman-teman tahu nih detail-detailnya dan tahu ini adalah momen rilisan pertama ya dari Karoseri Adi Putro setelah Lebaran tahun 2024. Gokil. Kita lanjut yuk, jalan ke sini dulu teman-teman. Ada bis yang mungkin teman-teman tunggu-tunggu banget ya teman-teman ya, yaitu PO 168 Trans. Wih, Jetbus 5 SHD single glass. Kira-kira kapan rilisnya? Stay tune terus di official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Oke? Mantap. You better run, you better do what you can. Don't wanna see no blood, don't be a macho man. You wanna be tough, better do what you can. So beat it. But you wanna be bad, just beat it. Beat it. No one wants to beat it, beat it. Showing how funky, strong is your fighter. It doesn't matter who's wrong or right, just beat it. Just beat it. Nah teman-teman, ini dia, kita mulai reviewnya dari bagian eksterior ya. 2 unit ini menggunakan bodi Jetbus 5 MHD double glass dengan sasis Mercedes-Benz tipe terbaru teman-teman, yaitu Mercedes-Benz OH1626 Euro 4 transmisi manual dan sudah dilengkapi dengan teknologi suspensi udara serta ada fitur anti-lock braking system. Jadi udah jaminan nyaman dan aman saat kita naik armada terbarunya PO Maju Makmur Santoso. Oke, kita akan lihat lebih dekat teman-teman ke arah depan ya, di bagian tengah sini. Kita review yang lagi nyala nih teman-teman, lampunya. Wah, keren banget ya, dengan warna purple red ya. Kemudian di sini juga kita bisa lihat topi atau bandonya udah model yang tipis ya teman-teman ya. Tipis dan melengkung ke bawah. Jadi kalau misalnya teman-teman duduk di kursi paling depan, ini pandangannya nggak akan kehalangan sama bandonya lagi ya. Kemudian kalau kita lihat juga di bagian depan sini simple ya, nggak ada corak-corak yang memperkuat desain simple dan futuristik dari Jetbus 5 series. Seperti yang udah kita tahu ya teman-teman, kalau Jetbus 5 series itu di depannya itu udah simple aja teman-teman ya. Dari ujung kiri sampai ke ujung kanan ada LED warna putih. Kemudian di bagian bawahnya, nah ini teman-teman ya. Wah, yang paling bikin kelihatan futuristik, nah peletakan lampu di bawah ini, tiga-tiganya di-LED semua teman-teman. Yang paling bawah sebagai fog lamp, kemudian yang di tengah sebagai lampu jarak dekat, dan yang di atas sebagai lampu jarak jauh. Kemudian kalau untuk lampu sen atau lampu hazard, dia modelnya ngalir gini ya teman-teman ya. Ya, kita semua udah hafal banget sama stiker yang ada di sini juga. Ini adalah stiker Tough Coat Dinol yang merupakan sistem proteksi anti karat yang diaplikasikan ke semua line up produk Karoseri Adi Putro. Mau itu mini bis sampai bis besar ada anti karat dari Tough Coat Dinolnya. Kita lanjut yuk teman-teman ke sebelah sini. Wah, ini pintu depannya pakai pintu depan model sliding ya teman-teman, dan begitu kita buka pintunya, wow, interiornya keren teman-teman ya. Nuansa ABS-nya dipilih yang warna terang sehingga terkesan luas. Kemudian kita bisa sedikit melihat ada penutup bagasi kabin dan ada tutupnya tuh pakai apa ya itu istilahnya ya, kulit sintetis teman-teman, warna coklat, menambah kesan elegannya. Terus kalau dashboardnya juga ditutup dengan kulit sintetis, ada aksen dari wood panel yang finishingnya itu dia ngedove ya, jadi menambah kesan kemewahannya. Kemudian untuk tangganya full LED, jadi lebih terang dan lebih aman saat kita naik ke dalam bisnya. Di sini juga sudah ada pegangan ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa pakai pegangannya supaya lebih safety.
seperti ini. Dan yang menarik, nah ini teman-teman, peletakan kursi tour leadernya ini di tengah. Inilah detail-detail yang harus kita tahu ya, karena tour leader ini kan kadang-kadang ada yang berlawanan jenis ya, dengan driver dan dengan helper. Nah, dengan diletakkan di tengah, jadi dia dipisah gitu ya, maka tour leader ini akan lebih nyaman ketika menjalankan tugasnya. Dan ya ini custom ya teman-teman, jadi silakan teman-teman bilang pada saat pembuatan SPK, wah kita mau kursi tour leader yang di tengah. Nah, karena ini juga pakai sasis dari Mercy ya. Untuk Mercy di sini lebih lega memang ya daripada yang Hino RM. Mantap ini teman-teman detailnya. Oke? Karena jarang banget ya aku lihat yang custom kursi tour leadernya di bagian tengah ini. Nanti kita akan lihat detailnya. Dan ini juga kursinya bisa ditengkurepin gini ya teman-teman ya. Jadi nggak akan menghalangi jalan kita. Nanti kita akan coba buktikan. Oke? Kita tutup. Kemudian untuk nomor pintunya ya, kita bisa lihat di sini MMS 08 dan yang ini MMS 07. Ini bisa jadi dua angka yang sering dikaitkan ya dengan angka keberuntungan teman-teman nih. Kalau 07 mungkin kita sering dengar istilah lucky 7 ya. Kalau 08 ini favoritku karena angka 8 tuh nggak ada ujungnya teman-teman ya. Jadi harapannya semoga dengan adanya armada ke-8 ini, rezeki dari keluarga besar PO MMS ya, Maju Makmur Santoso, itu nggak ada ujungnya ya, nggak berhenti-berhenti teman-teman. Kita doakan ya, dan kita sama-sama ucapkan amin. Oke, kita lanjut teman-teman ke sebelah sini. Logo Mercedes-Benz ya, kemudian selendang, bumerang kalau kata orang-orang ya, dari Janbas 5 series, yang khas dengan warna silvernya. Ini nama PT-nya teman-teman. Nah, jadi dari PT Maju Makmur Santoso dari daerah Blitar. Bagian bawahnya sini memakai suspensi udara, jadi perjalanan kita tuh nggak ada lagi suara kreket, yang ada hanya kenyamanan sepanjang perjalanan. Kita lanjut di sini untuk nama PO-nya stiker chrome ya, dengan outline warna merah. Wow, keren teman-teman. Di bagian bawahnya sini ada permainan livery ya, ada yang warna gelap, warna terang, jadi mengisi kekosongan dari bodi Janbus 5 ini teman-teman. Nah yang menarik, ini di sebelah sini. Ini teman-teman, ini ada aksen berwarna emas ya. Ini gambar anak panah ke depan ya. Sama dengan nama PO-nya, Maju. Berarti panahnya ke depan, yang mengharapkan bahwa semoga ke depannya PO Maju Makmur akan selalu mengarah ke depan ke arah yang lebih baik lagi ya, baik dari segi kualitasnya dan kuantitas armadanya teman-teman. Nah ini keren ya. Dan ini kalau kita lihat nih, ini bentuknya huruf M ya, M. Oke. Nah sebelahnya ini huruf M juga ya. Jadi MM, Maju Makmur. Dan kalau kita lihat dari sisi kiri maupun dari sisi kanan, nah dari sini teman-teman ya. Nah ini kelihatan kan, ini bentuknya huruf M juga, M Maju Makmur. Wah, luar biasa, liverinya filosofis banget ya teman-teman. Kita balik lagi ke sini. Nah ini lagi ada proses PDI namanya teman-teman, yaitu Pre-Delivery Inspection. Kita belum buka bagasinya ya. Sekarang kita akan buka bagasinya. Oke. Nah ini teman-teman. Bagasinya gede banget ya. Ini ruang bagasi yang kedua, dan ini ruang bagasi yang ketiga teman-teman. Wah yang menarik, ini menarik nih. Ini rangka dari bagasinya juga dicat ya teman-teman ya. Kalau di outdoor akan lebih kelihatan bagus lagi nih. Dan ini bagasinya, bagasi space frame alias tembus dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Nah, kenapa bisa seperti itu teman-teman? Karena sasis OH1626 ini adalah sasis modular. Atau mungkin kalau kita sering bilang namanya sasis bugi. Jadi awalnya dia pendek teman-teman ya. Ketika akan dipasangkan bodi,
sasisnya ini akan dipotong. Oke, seperti ini. Nah, ini kan ada ruang. Ruang inilah yang dijadikan bagasi, makanya dia bisa tembus dari ujung kiri ke ujung kanan. Nama bagasinya bagasi space frame, jenis sasisnya sasis modular. Nah, karena ini bodinya MHD, teman-teman ya. Jadi ketinggian bagasi ya dari sini ini lebih tinggi sekitar 9 sampai 10 cm daripada yang HDD. Makanya ini bebas. Perusahaan mau pilih MHD atau HDD di sasis ini ya. Mau bagasinya yang bisa buat ngangkut motor ya tanpa dicopot ban atau stangnya, silakan pilih MHD. Nah, konsekuensinya tinggi kabinnya untuk MHD akan lebih naik ya. Jadi clearance-nya antara kaki sampai kepala kita di MHD akan sedikit lebih sempit ya, karena memang secara overall ketinggian bodi antara MHD dengan HDD itu sama di sekitar 3,75 meter. Nah, kalau panjangnya ya sama juga ya teman-teman, karena kan sasisnya sama, yaitu sepanjang 12 meter dan lebarnya 2,5 meter. Oke? Sudah terjawab ya, apa sih perbedaan antara MHD dengan HDD. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau pilih body ya, bisa nih mau satu unit MHD, satu unit HDD buat perbandingan sendiri. Silakan aja ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini. Kita ke sebelah sini, bagian belakangnya untuk standar bodi MHD ada. Nah, ada bagasinya teman-teman. Ini biasanya bagasi digunakan untuk ruang penyimpanan barang-barang kru ya. Kalau barang-barang penumpang ya di bagasi yang luas tadi. Ya dengan bagasi seluas ini kan kapasitas penumpangnya 50 orang ya. Kalau satu orang bawa satu tas atau satu koper, ini bisa dimasukin semua ke sini tanpa mengganggu kenyamanan perjalanan kita. Jadi bisnya itu ya, nggak akan limbung-limbung, bisa tetap berjalan dengan stabil. Nah, jadi kalau kata kita ya, kalau kataku ya, ingat ngebis ya ingatnya Jetbus, teman-teman. Oke, kita geser ke sini. Nah, ini ada ruang. Teman-teman pasti udah hafal ya. Ini adalah ruang tangki AdBlue. Nah, tadi aku udah sebutin ya, bis ini mencapai standar emisi Euro 4. Nah, kenapa bisa Euro 4? Dengan adanya AdBlue ini, teman-teman. Jadi AdBlue ini adalah satu cairan yang terdiri dari urea dan air purifikasi. Nah, AdBlue ini bekerja dengan sistem SCR alias Selective Catalytic Reduction yang disemprotkan, gitu ya, ke emisi hasil pembakaran dari mesinnya. Gini, ketika disemprotkan, si AdBlue ini akan mengubah NOx yang berbahaya bagi lingkungan menjadi nitrogen dan air. Makanya bisa mencapai standar emisi Euro 4 dengan adanya AdBlue. Dan pemakaian AdBlue ini hanya 5% dari pemakaian solar. Jadi irit ya teman-teman ya. Dan that's why kenapa mungkin kalau teman-teman nyewa bis Mercy yang Euro 4 itu harganya akan sedikit lebih mahal karena ada AdBlue ini. Tapi ya, dengan perbedaan harga itu teman-teman juga berperan dalam kelestarian lingkungan. Jadi teman-teman apa ya istilahnya? Wah, prestisnya tuh dapat teman-teman. Aku loh nyewa bis ini, aku loh berjasa untuk kelestarian lingkungan dengan adanya AdBlue Euro 4. Oke, kita lanjut ke sini teman-teman. Nah, ini pintu belakangnya, dia model setengah dan model swing ya. Langsung terhubung ke bagian belakang seperti ini. Kita tutup. Kemudian di sebelah sini, nah ini teman-teman. Ini ada lampu belakang dari Jetbus 5 series yang no debat ya. Walaupun dia bentuknya simple tapi detail, tekstur 2 dimensi, tekstur 3 dimensi. Kemudian ada kamera parkir ya yang berfungsi saat mundur, ada sensor parkir, diffuser, dan ada pelindung bumper. Nah, kalau mesinnya ada di sini teman-teman. Nah, di sini ya. Hup. Mesinnya menggunakan mesin Mercedes-Benz dengan tipe OM 906LA Euro 4. Sini mesinnya. Kita tutup lagi. Dan di sini aku mau ngeliatin satu fasilitas lagi yang apa istilahnya ya?
wajib ada di bis-bis kekinian. Di sebelah sini, teman-teman. Nah, ini ya. Oke. Kita lihat di sini ada pintu darurat. Wah, ini memang kalau bis kekinian ya harus gini, teman-teman. Ada pintu daruratnya. Nah, sekarang kita akan review bagian interiornya. Penasaran? Sama aku juga. Let's go. Kita ke bagian interiornya. Nah, teman-teman, tadi kita udah puas nge-review bagian eksteriornya. Sebelum kita review bagian interiornya, kita ngobrol bareng owner dari PO Maju Makmur Santoso dulu yuk, teman-teman. Di sebelahku ada Pak Andreas. Luar biasa, kita hari ini nge-review dan ngerilis ya Pak ya, 2 unit armada terbaru. Alhamdulillah, dari bisa rilis 2 unit. Wah, luar biasa. Nah, Pak Andreas, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, boleh dong Pak perkenalan tentang PO Maju Makmur. Mungkin ya sekilas didirikan tahun berapa, garasinya di mana. Monggo Pak. Oke. Terima kasih Mas Adit sebelumnya. Sangat terima kasih kami untuk dikunjungin ya. Luar biasa ini soalnya 2 unit Pak. Ini keren nih. Sebelumnya masih momen lebaran kami sampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin bagi seluruh pengguna PO Maju Makmur yang selama ini. Bila mana ada salah kata dari tutur kami, dari semua kru, saya atas nama pimpinan PT Maju Makmur Santoso, mohon maaf lahir batin. Bila mana ada salah kata, kami mohon maaf. Itu Mas. Nah, ini luar biasa Pak. Kalau PO Maju Makmur ini berarti sudah didirikannya udah lama gitu Pak? Atau kalau dari tahun berapa Pak? PO Maju Makmur kami dirikan dari tahun 2012. Oh, berarti sudah 12 tahun? Kurang lebih seperti itu. Wah, luar biasa. Merangkap pelan lebih. Di daerah mana Pak garasinya Pak? Untuk garasi kami bertempat di Kecamatan Slorjo, Kabupaten Blitar. Kabupaten gitu. Blitar, berarti udah sebelah Waduk Karangkates. Pinggir Malang lah ya, pinggir Kabupaten Blitar Malang paling ya. timur, Malang paling barat. Orang Blitar coret ya, karena paling berbatasan sama Malang betul, ya Pak ya. Betul, ya betul. Nah ini luar biasa, hari ini kita mau merilis 2 unit Mercy. Tapi kalau nggak salah sebelumnya udah ada yang Hino RM ya Pak ya? Betul, kami tahun kemarin kami keluarkan 2 unit dari sini juga. Nah, ini kami susul dari Mercy, kami ambil dari PT CKP. Oh CKP, betul. Ya. Ini semoga hari ini bisa jadi keluar. Amin. Sebelum malam hari. Iya benar. Jadi masih terang nih nyampe di garasi ya Pak ya. Betul. Nah Pak, kalau untuk yang udah jalan nih, yang Hino RM ini testimoninya gimana Pak? Kesan-kesannya gitu. Peminat sangat, pelanggan sangat puas dengan bodi Adi Putro SAD, sangat lega, luas dan nyaman. Alhamdulillah. Seperti itu. Kalau yang ini, yang Mercy terbaru, pertama kali ngelihat first impression-nya gimana Pak? Semoga kami membuat JB5 ini lebih nyaman, lebih enak, dengan kualitas yang sangat lebih baik daripada yang lalu-lalu. JB5 luar biasa dengan bahan yang sangat bagus. Seperti itu. Dan ini juga apa ya istilahnya, speknya lengkap ya Pak ya. Betul. Ada dispenser, kursinya bisa teman-teman lihat sendiri, tuh ergonomis, ada armrest ya, sampai ke belakang tuh ada bagasi kabinnya, TV-nya gede. Ini nih yang aku suka nih, kalau udah lengkap ya fasilitasnya, wah udah pasti teman-teman ngetripnya tuh enak jadinya ya. Tapi kalau yang udah jalan nih Pak, biasanya dipakainya dari dalam Blitar aja atau penjemputannya bisa dari luar kota Pak? Bisa dari luar kota. Kebayangan juga Malang, Blitar. Untuk jalur ya ini ya Jakarta, Jogja, Bali. Seperti itu. Jadi dari daerah sekitar Blitar kebanyakan Jogja, Jakarta, Bali ya Pak Bali, ya? betul ya. Berarti bisa overland. Betul. Terus kalau misalnya apa istilahnya, sekarang itu kan banyak yang minta kayak di custom Pak jumlah kursinya, mungkin dikurangin atau pasang leg rest, itu kira-kira bisa nggak Pak? Kami sudah sediakan untuk leg rest juga buatan dari Aldila. Kita sesuaikan permintaan dari customer, meminta berapa seat kami akan sesuaikan. Wah, menarik. Yang kita utamakan saat ini adalah bagaimana penumpang yang memakai jasa kami
terpenuhi kenyamanannya, Wah, termasuk dispenser dan kursi yang sepertinya lebih nyaman daripada yang lalu-lalu. Asik banget nih. Dan kalau aku lihat juga nih Pak ya, nggak cuma penumpang yang ngerasa lebih nyaman, tapi TL atau tour leader juga lebih nyaman ya, dengan spek terpisah. Spek terpisah dari ceritanya Pak. Ya, kami ingin membuat nyaman perjalanan saja sebenarnya. Oh, karena agar supaya TL sama co-driver bisa terpisah. Betul. Begitu. Apalagi kadang kan berlawanan jenis ya Pak ya. Jadi TL juga saat bertugas lebih nyaman ya. Dan walaupun ini istilahnya di tengah juga nggak mengganggu ya Pak ya. Nyaman, masih sangat luas, masih sangat luas. Bisa diterbalikin gini, bisa dimiringin. Jadi untuk gang, teman-teman bisa tetap leluasa untuk keluar masuk. Ya, Pak Andreas, itu aja Pak ngobrol-ngobrolnya. Kami dari Karoseri Adiputro juga mengucapkan terima kasih banyak Pak untuk kepercayaannya. Kita melangkah bersama, kita maju bersama Pak, membahagiakan penumpang-penumpang kita ya. Jadi kalau sekali nyewa Maju Makmur tuh, wah balik lagi nyewa Maju Makmur terus nih Pak. Kami harapkan seperti itu. Semoga akan berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih Adiputro sudah membuat unit yang senyaman ini. Senyaman ini luar biasa. Dan terakhir Pak, mungkin dari saya juga mengucapkan minal aidin wal faizin Pak. Sama-sama, kami mohon maaf semua kru mewakili keluarga besar Adiputro juga mau meminta maaf untuk ya kalau ada kurang-kurang, pasti yang namanya buatan manusia. sudah kami bagus. Minta maaf. Dan ya teman-teman tetap ikutin terus video kali ini, tonton sampai selesai karena setelah ini kita akan nge-review bagian interiornya Pak. Kami izin nge-review bagian interior dulu ya Pak ya, sebelum kita rilis bisnya. Boleh. Ya, maju bersama Adiputro. Wah, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Mantap. Nah, ini kita jalan ya teman-teman. Wah, lega ya gangnya. Oke. Nah teman-teman, ini dia bagian interior dari armada terbaru milik PO Maju Makmur. Nah ini kita bisa lihat ya. Wah, satu kata yang pasti akan teman-teman pikirkan ketika ngelihat interiornya, pasti mewah banget ya. Iya, karena memang ya seperti ini teman-teman, kemewahan dari Jetbus 5 series ya, dengan DNA interior warna warm white. Di sini ada lighting warna warm white ya, memanjang sampai ke belakang. Kemudian permainan warnanya ini juga, aduh, kombinasinya lega banget sih teman-teman. Selain lega, di sini juga, nah teman-teman bisa lihat ya, nggak perlu takut kejedot. Dengan tinggi badan sampai ke 175 cm, ini bisa tetap leluasa. Dan yang paling penting, fasilitasnya teman-teman. Di dalam bis ini udah lengkap banget nih fasilitasnya. Kita mulai dari fasilitas keamanan ya, karena keamanan yang paling utama. Jadi di dalam bis ini ada APAR. Teman-teman pasti tahu kan kepanjangan dari APAR? Iya, benar banget. Alat pemadam api ringan yang bisa teman-teman temukan di samping bangku driver. Kemudian teman-teman juga akan bisa menemukan palu darurat pemecah kaca yang terletak di antara dua kaca samping. Kemudian ada jendela darurat di bagian depan dan di bagian belakang, serta ada pintu darurat di baris kanan paling belakang. Nah, terus gimana nih dengan fasilitas hiburannya? Tenang aja teman-teman ya, udah lengkap banget. Kita bisa lihat di belakangku. Nah, di sini ada rumah TV ya teman-teman ya. Kalau kita nyebutnya itu dome. Nah, ini bisa dibuka nih. Caranya seperti ini. Tarik ke bagian bawah. Wah, ini TV-nya udah nyala teman-teman ya. Wow, gede banget nih. Ini Smart TV dengan ukuran 43 inci teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman duduk di depan nih, wah bisa puas nih nonton di sini. Tapi nggak cuma untuk nonton TV ya, karena ini sudah Smart TV, sudah berbasis Android. Jadi teman-teman di sini bisa langsung nonton YouTube, nonton Netflix ya. Teman-teman pasti tahu kan ya Netflix ya. Iya, Netflix itu adalah sebuah platform untuk streaming aneka macam film, series, drakor ya. Jadi udah puas banget nih naik bis ini ya. Kalau mau karaokean juga bisa ya teman-teman, karena nanti akan ada mikrofon wireless dan ada pengaturan untuk mikrofon wirelessnya di sebelah sini. Dan tentu saja kalau udah ada TV ya, udah mau karaokean, pasti ada speaker.
speakernya juga sudah terletak di depan, di tengah, sampai ke belakang. Wah, udah lengkap banget. Dimanapun teman-teman duduk, teman-teman akan mendapatkan kualitas suara yang mantap banget. Oke? Jangan lupa TV-nya ditutup ya, kalau misalnya lagi posisi berhenti. Nah, seperti ini caranya. Oke, perhatikan baik-baik ya. Diangkat sampai bunyi jeglek. Oke? Nah, ini berarti tandanya sudah rapat. Oke, sekarang kita maju teman-teman ya, kita lihat suasana kabinnya. Waduh, ini bagasi kabinnya pakai penutup ya teman-teman ya, warna coklat dengan lapisan kulit sintetis ya. Waduh, mewah banget teman-teman ya. Kita buka ya teman-teman. Nah ini, ini ada bagasi kabin yang bisa teman-teman gunakan untuk tempat penyimpanan barang. Contohnya, kalau misalnya teman-teman bawa tas yang ukurannya nggak terlalu besar gitu ya, bisa nih dimasukin ke sini. Jadi di legroomnya untuk kaki teman-teman akan leluasa. Ya, taruh sini. Kemudian jangan lupa ditutup. Ini nutup dan bukanya bisa pakai satu tangan loh teman-teman. Ya, jadi ringan dan jangan sampai digebrak gitu ya, jangan. Nah, seperti ini, gampang ya. Kemudian kalau kita lihat yang di sebelah sini, nah ini tadi teman-teman ya, kotak pengaturan mikrofon wireless. Jadi bisa karaokean ya, atau mungkin ya teman-teman ya, mau ngaji sepanjang jalan gitu ya, bisa banget. Oke, kita lihat yang bolong-bolong di sini nih. Nah ini untuk speaker ya, speaker supaya keluar suaranya, karena seperti yang kita tahu ya, suara itu adalah salah satu bentuk gelombang. Nah dia kalau misalnya ini ditutup ya nggak akan keluar suaranya, seperti itu. Oke, akan ada fasilitas apa aja di bagian tengah ke arah belakang? Yuk kita lihat yuk teman-teman, let's go, kita ke belakang. Nah teman-teman, ini dia bagian tengah ke arah belakang. Kita bisa langsung lihat ya. Wow, ada TV lagi nih teman-teman. Jadi totalnya di dalam bis ini ada 2 TV ya. Kalau yang di tengah ini ukurannya 24 inci dan sama-sama sudah terintegrasi dengan Android. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, aduh ukurannya lebih kecil nih daripada yang di depan, pasti speknya beda. Oh enggak, speknya sama-sama canggih, sama-sama bisa diatur melalui double din head unit yang ada di bagian dashboard. Kemudian kita akan lanjut ke arah belakang teman-teman. Di atasku di sini ada jendela darurat. Kemudian di kanan ya, di sini teman-teman bisa melihat ada pintu darurat. Nah, terus kalau teman-teman lihat lagi di gang, ini benar-benar lega ya buat kita jalan. Dan kursinya juga ukurannya lebar gitu. Mantap banget ya. Kita coba duduk di kursi paling belakang yuk teman-teman. Nah, di sini di paling belakang ini ada 6 kursi. Nah, seperti ini teman-teman letaknya ya. Jadi totalnya di dalam bis ini ada 50 kursi buatan Aldila, 11 baris kiri ditambah 11 baris kanan, dan ada 6 kursi yang menjadi satu baris di bagian paling belakangnya. Kalau teman-teman naik bis, teman-teman lebih suka duduk di mana nih? Di depan atau di belakang seperti ini? Kalau teman-teman suka duduk di belakang, ini teman-teman bisa dipastikan ya, wah, teman-teman adalah orang yang heboh, selalu ngeramein perjalanan. Tapi kalau aku pribadi lebih suka duduk di kursi paling depan. Nah, seperti apa rasanya duduk di kursi paling depan? Yuk kita cek ke kursi paling depan. Let's go! Ini BTW enak ya teman-teman ya. Bagasi kabinnya, wow, nyampe sini nih. Wah, lengkap banget ya. Nah, ini juga bagasi kabin kali ya. Oh iya bener nih, bagasi kabin juga teman-teman. Mantap, mantap. Keren. Let's go ke depan. Nah teman-teman, sekarang kita ada di kursi paling depan nih, tepatnya yang ada di baris kanan. Bisa teman-teman lihat ya, visibilitasnya ke arah samping, ke arah depan itu benar-benar leluasa. Nggak ada lagi yang akan menghalangi pandangan kita. Nah sekarang kalau kita duduk di sini nih, kita akan mendapatkan privilege, yaitu akses
ke dispenser yang benar-benar leluasa. Jadi kita seolah-olah jadi penguasa dispenser ya teman-teman. Nah karena kita yang duduk di sini berarti kita harus tahu nih gimana cara ambil air panas yang benar. Oke? Caranya gampang banget loh teman-teman. Teman-teman tinggal tarik ya ini keluar atau dorong ke dalam sama aja. Yang penting teman-teman harus melakukannya dengan cara berbarengan sambil tekan tombol yang bulat ini. Oke? Nah ini harus bareng-bareng ya teman-teman, karena kalau nggak bareng-bareng air panasnya nggak akan keluar. Ini adalah sistem penguncian ganda yang mencegah terjadinya air panas bisa keluar dengan sendirinya, karena berbahaya ya kalau misalnya nggak ada sistem penguncian gandanya. Oke, jangan lupa dinyalain dispensernya. Kalau yang lampu merah ini masih nyala, berarti airnya masih dipanaskan. Jadi belum bisa nih buat bikin aneka macam seduhan. Ya, kalau lampu merahnya ini udah mati, berarti airnya sudah panas. Udah bisa deh teman-teman untuk bikin kopi, susu, pop mie, teh, dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat nih di atas kita ya, satu spot yang paling estetik dari JetBus 5 series nih teman-teman, yaitu bagian ducting serta louver AC-nya. Iya, untuk louver AC di sini bentuknya sudah semakin elegan dan lengkap ya fasilitasnya. Di bagian tengah ada 2 unit USB port charger tipe A. Nah ini kita ingetin lagi teman-teman ya, naik bis apapun itu, USB port charger hanya boleh digunakan untuk ngecas HP ya. Jadi nggak boleh buat ngecas power bank, laptop, kamera, dan lain sebagainya, karena bisa membahayakan perjalanan kita. Kemudian di sampingnya di sini ada tombol. Ada 2 nih teman-teman tombolnya ya. Ada tombol untuk nyalain lampu baca sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Nah, karena kan di sini bangkunya ada 2 ya, jadi biar adil, louver AC dan lampu bacanya ini juga ada 2 seperti ini. Kemudian ini louver AC-nya nih teman-teman ya, di samping lampu bacanya, louver AC-nya ini bisa kita arahkan hembusan AC-nya mau ke arah kita, ke samping, ke depan, ke belakang, atau mau kita sumbat hembusan AC-nya supaya kita nggak ngerasa terlalu dingin. Itu bisa banget loh teman-teman. Caranya juga gampang. Teman-teman tinggal putar aja bagian sini ya, yang bergerigi ini diputar. Nah, nanti teman-teman bisa mengatur intensitas hembusan AC-nya. Karena di dalam bis ini ya teman-teman ya, dingin banget, percaya deh. Padahal Blitar, Malang ya, dan sekitarnya itu udah termasuk kota yang dingin ya. Tapi kalau misalnya teman-teman jalan-jalannya ke Bali mungkin, atau ke Jakarta mungkin ya, wah itu siap-siap aja. Panas di sana ya. Oke, kita geser ke sebelahnya. Di sini ada ambient lights dan ada emboss dari logo Adiputro. Di sini juga ada nih teman-teman ambient lights dengan motif V. Teman-teman pasti hafal ya. Motif V ini diambil dari angka Romawi yang berarti 5 dari JetBus 5. Dan ambient lights yang motif V ini biasanya digunakan untuk lampu tidur teman-teman. Jadi teman-teman bisa bayangin nih, ketika naik bis ini yang nyala hanya lampu tidur ini. Nah ini teman-teman akan ngerasa kayak ada di hotel ya, bukan kayak ada di dalam bis. Wah keren banget ya. Oke, ini dia ducting dan louver AC-nya. Sekarang kita lihat fasilitas yang paling penting ya di dalam sebuah bis, yaitu kursinya. Iya, karena kita saat naik bis tentunya akan menghabiskan ya lebih dari 90% untuk duduk di kursi ini, karena nggak mungkin kan ini bis pariwisata terus kita berdiri gitu ya, capek teman-teman ya. Seperti ini enak banget ya teman-teman, bisa lihat ergonomis untuk badan kita. Ada armrest yang bisa kita putar seperti ini. Kemudian ada fitur reclining seat. Jadi kursinya ini bisa kita senderin ke arah belakang loh teman-teman. Nah gini caranya ya, tinggal ditekan aja bagian yang warna merah ini, kemudian dorong badan teman-teman ke belakang. Nah ini, wah udah enak banget ya teman-teman ya. Ini sih naik bis ini dari Blitar ke Bali atau ke Jakarta, atau mungkin overland ke barat yang lebih jauh ya, ke Lampung misalnya. Wow, enak banget teman-teman ya.
Terus kalau mau dikembalikan ke posisi semula, caranya juga gampang loh. Teman-teman tinggal tekan aja lagi, nanti dia akan kembali dengan sendirinya. Jadi nggak perlu effort untuk, wah, ditarik lagi kursinya, itu nggak perlu. Nah, kalau teman-teman duduknya di sini, di pinggir kaca ya, silakan tarik tuas yang ada di dinding ya, di dekat sini. Kemudian dorong badan teman-teman ke belakang, sama kayak tadi. Kemudian di setiap kursinya juga sudah ada ikat pinggang. Ikat pinggang. Sabuk keselamatan, teman-teman. Tuh, mana ini? Ah, ini dia. Wah, ini. Hup, lupa tadi di setting ya. Nah, ini caranya juga gampang nih. Tinggal masukin aja ke sini. Hup. Nah, ya. Sangat mudah. Seperti ini cara bukanya. Oke. Sabuk keselamatan, safety belt. Karena safety is our priority. Oke. Kita udah puas banget ya teman-teman ngelihat semuanya yang ada di kursi ini ya. Di sekitarnya ada dispenser, ada ducting, louver AC. Kursinya juga udah enak banget teman-teman ya, buatan Aldila. Tuh, wah enak banget sih ini. Gimana teman-teman? Udah puas banget ya kita nge-reviewnya ya, mulai dari bagian eksterior sampai dengan bagian interiornya. Semoga menambah informasi baru nih untuk teman-teman dan menambah minat teman-teman untuk naikin bis mewah ini. Keren, dari luar warnanya marun, ada sentuhan warna gold ya, yang memberikan kemewahan ya. Di dalamnya, wih, nuansa warna warm white dengan perpaduan warna yang mewah juga. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Dan terima kasih juga untuk PO Maju Makmur ya, karena ini mungkin akan menjadi rilisan pertama ya setelah Lebaran 2024 dari Karoseri Adiputro. Nanti kita akan ketemu lagi ya teman-teman di video-video selanjutnya, entah itu video review atau mungkin video trip report ya. Ya pasti tetap dengan produk buatan Karoseri Adiputro. Apapun itu sasisnya, karoserinya tetap Karoseri Adiputro ya teman-teman.